221 mengungkapkan kekuatan mereka sendiri setengah. Pada saat-saat terakhir, Ling Tian tidak menemukan hati nuraninya sendiri. Dan begitulah, Ling Tian mengetahui bahwa Xiao Yi berpura-pura terluka selama ini. Seperti yang diharapkan dari Raja yang sok keren. Dulu, kemampuan sok kerenku diajarkan olehnya, dan siapa yang tahu, dia akan menggunakan keterampilan yang berbeda hari ini, keterampilan berpura-pura terluka. Hebat, aku telah mempelajari keterampilan lain darimu, Xiao Yi. Sun Yi berteriak sambil menarik kembali pedangnya. Seketika, percikan api muncul di tangan Ling Tian. Saudara Xiao, hari ini, kita harus berjuang bersama-sama. Aku tidak berharap kita lahir di bulan dan hari yang sama, tetapi aku berharap kita mati bersama di bulan dan hari yang sama. Ling Tian berteriak, dan aura yang melonjak keluar dari tubuhnya. Jika seseorang tidak tahu, mereka akan mengira bahwa Xiao Yi dan Ling Tian adalah teman yang sangat dekat. Setelah selesai berbicara, Ling Tian bahkan menepuk bahu Xiao Yi dan berkata, "Tenanglah, dengan adanya aku di sini, tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuh sehelai rambutmu." Sementara itu, Ling Tian berpikir dalam hati, kurasa saudara Xiao kemungkinan besar merasa sangat tersentuh saat ini. Tang Wushuang benar-benar memiliki penilaian yang buruk, bagaimana mungkin saudara Xiao, raja yang sok keren, melepaskan kesempatan untuk sok keren seperti itu. Saudaraku yang baik, kau tahan mereka dulu, sementara aku pergi ke samping dan beristirahat sebentar dulu. Kata Xiao Yi dengan serius, lalu berjalan ke samping sambil menggunakan pedang Xuan Yuan sebagai tongkat penyangga. Saudara Xiao, kau tidak bisa berbuat begini, jangan menakutiku, aku sudah mengumumkan bahwa aku akan berpihak padamu. Hai Daisy, pergilah dan hentikan Ling Tian dulu. Guang Tianlu, ayo kita serang Xiao Yi bersama-sama. Sun Yi berteriak. Alis Guang Tianlu berkerut erat saat 3 kartu yang memancarkan cahaya merah tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Naga tulang es. Diikuti oleh Guang Tianlu yang melemparkan 3 kartu, 3 naga tulang es segera terkondensasi keluar oleh 3 kartu. Naga tulang itu bukanlah naga tulang biasa. Tulang mereka tampak terbentuk dari bongkahan es, dan mereka memiliki cakar es yang tajam. Mengaum. Ketiga naga tulang es raksasa itu mengangkat kepala mereka ke langit dan meraung. Raungan naga yang dikeluarkan oleh naga tulang es itu cukup untuk membuat orang berseru kaget. Guang Tianlu terlihat melemparkan 3 kartu sekali lagi, dan masing-masing kartu mendarat di masing-masing naga tulang es. Cahaya emas berkelap-kelip, dan setelah cahaya emas itu menghilang, terlihat baju zirah berwarna emas dikenakan pada masing-masing naga tulang es. Baju zirah berwarna emas itu membuat naga tulang es itu tampak lebih agung, dan ditambah dengan tubuh naga tulang es yang besar, naga tulang es itu tampak jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari kepala keluarga Guang. Sun Yi tidak mau kalah dari Guang Tianlu. Meskipun Sekte Awan dikenal luas karena keterampilan pedang mereka, kartu truf terbesar Sekte Awan bukanlah keterampilan pedang mereka, melainkan Kaisar Seribu Gunung. Sun Yi berteriak, dan sejumlah besar energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, energi spiritual itu menutupi seluruh tanah. Wah, suara keras terdengar, dan retakan besar muncul di tanah. Tak lama kemudian, cakar besar muncul dari retakan itu. Dan kemudian, cakar besar lainnya muncul, diikuti oleh kepala, dan kemudian, seluruh tubuh. Aura yang terpancar dari binatang itu menyebabkan semua orang terkesiap. Binatang Dewa Kuno, Ling Tian berteriak keheranan. Wanita ini benar-benar memanggil binatang Dewa Kuno. Bagaimana ini mungkin? Bukan hanya Ling Tian yang tercengang, semua orang kecuali Sun Yi sendiri juga tercengang. Untuk benar-benar memanggil binatang Dewa Kuno, dari kelihatannya, ini pasti kartu truf Sekte Awan. Wanita ini benar-benar ingin mengeluarkan kartu trufnya seperti ini. Biasanya, sebuah sekte pasti tidak akan mengeluarkan kartu truf mereka kecuali mereka telah mencapai momen hidup dan mati. Aku tidak menyangka bahwa untuk benda suci kuno, wanita ini benar-benar membawa serta binatang suci kuno milik sektenya. Sungguh sia-sia. Xiao Yi menatap binatang dewa kuno di depannya, dan ekspresinya serius. Binatang dewa kuno itu tampak seperti Tyrannosaurus Rex, dan yang berbeda adalah, binatang dewa kuno itu memiliki 2 kepala, dan keempat anggota tubuhnya berada di tanah. Dan yang mengejutkan adalah,
Keempat mata binatang dewa kuno itu benar-benar memiliki kemampuan untuk membingungkan targetnya. Sisik hitam pada tubuh binatang dewa kuno itu menggeliat dengan kecepatan lambat dan terlihat sangat menjijikkan. Seperti yang diharapkan dari binatang dewa kuno, Kaisar Gunung Seribu. Akan tetapi, Xiao Yi dan yang lainnya belum pernah melihat debu berat milik keluarga Ying sebelumnya. Dibandingkan dengan Heavy Dust, binatang dewa kuno itu jauh lebih kurus dan kecil, tampak seperti bayi yang baru lahir. Agar ketiga kekuatan besar itu mampu berdiri di atas semua kekuatan lainnya, wajar saja jika ketiga kekuatan besar itu memiliki kartu trufnya masing-masing. Akan tetapi, keluarga Ying bahkan tidak berhasil mengeluarkan kartu truf mereka, dan mereka sudah ditekan oleh kekuatan absolut Yehua. Mengungkapkan kekuatan mereka sendiri 2/2. Kakak Xiao, cepatlah pergi dulu, aku akan menahannya untukmu. Ling Tian tampak seperti anak kecil yang mengulurkan tangannya untuk menerima angpau saat tahun baru Imlek, namun tanpa malu menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak menginginkan angpau apapun. Api yang berkobar menyala dalam diri Xiao Yi, dan seluruh aura Xiao Yi segera mulai meningkat. Energi spiritual yang kuat menyapu sekeliling Xiao Yi seperti gelombang yang bergelombang. Suara gemuruh mulai terdengar di langit, dan awan hitam memenuhi langit dalam hitungan detik. Pedang Xuan Yuan tampaknya telah merasakan kemarahan tuannya dan aura pedang yang kuat meledak darinya. Aura pedang yang dipancarkan dari pedang Xuan Yuan benar-benar menyatu dengan energi spiritual Xiao Yi, dan kekuatan besar yang dipancarkan dari perpaduan aura pedang dan energi spiritual benar-benar menyebabkan retakan muncul di baju besi naga tulang es. Wajah Tang Wushuang menjadi hitam. Aku tidak menyangka bahwa kakak Xiao benar-benar berpura-pura terluka selama ini. Kakak Xiao tidak hanya baik-baik saja, tetapi kekuatannya juga tampaknya menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Ling Tian, kamu mundur saja, aku saja yang bisa. Keadaan Xiao Yi saat ini seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu di mana dia menyerahkan kekuasaan untuk memutuskan hidup dan mati orang lain. Mendengar itu, Ling Tian menjadi sangat gembira. Seperti yang diharapkan, kakak Xiao akan mulai bersikap tenang sekarang. Kakak Xiao memang layak diberi gelar Raja Bersikap Tenang Xiao. Hai Daisy, kenapa kau masih berdiri di sana dengan linglung? Teriak Sun Yi. Xiao Yi ini tampaknya lebih tangguh dari yang kuduga. Akan tetapi, jika aku mengingatnya dengan benar, bahkan saat Xiao Yi berada di puncak kekuatannya, dia tidak memiliki kekuatan semacam ini. Tentu saja, kondisi Xiao Yi saat ini adalah berkat kabut hitam Wei Chang. Kabut hitam itu tidak hanya menyelamatkan nyawa Xiao Yi, tetapi juga meningkatkan kekuatannya hingga batas tertentu. Xiao Yi saat ini kemungkinan besar bisa mencoba melawan Dit Assassin. Tentu saja, tetap mustahil bagi Xiao Yi yang sekarang untuk bertarung melawan Dit Mage, kecuali Dit Mage benar-benar main-main lagi dan bertarung dengan sombong dari jarak dekat melawan Xiao Yi. Sebagai bos besar Aliansi Selatan, Hai Daisy tentu memiliki beberapa keterampilan. Sekarang semua orang sudah mengeluarkan kartu truf mereka, saatnya bagi saya untuk memberitahu semua orang. Hai Daisy terlihat sedang menggambar sebuah formasi spiritual menggunakan jarinya di udara. Dan tak lama kemudian, Hai Daisy berteriak, teknik tak terlihat yang menyeluruh. Bangku gereja, selain Xiao Yi, Ling Tian, dan Tang Wushuang, semua orang, termasuk binatang buas itu, menghilang. Ekspresi Xiao Yi menjadi suram. Ini bukan sekadar teknik tak terlihat, bahkan aura mereka pun telah disembunyikan. Tiga petinggi yang bergandengan tangan untuk menghadapi Xiao Yi memang membuat Xiao Yi pusing bukan kepalang. Setelah mengeluarkan armor penyu hitam dan mengenakannya di tubuhnya, Xiao Yi berkata kepada Ling Tian yang berada di sampingnya, aku harus mengingat kebaikan hari ini. Aku pasti akan membalas kebaikan ini di masa depan. Apa gunanya bersikap sopan padaku, kita ini satu keluarga. Saat ini, Ling Tian berniat untuk berhubungan baik dengan Xiao Yi. Lagi pula, jika keluarga Xiao milik Xiao Yi berhasil masuk ke jajaran keluarga bangsawan, itu akan menjadi hal yang baik bagi keluarga Ling milik Ling Tian juga. Tang Wushuang yang berada di samping mengepalkan tangannya erat-erat. Aku tak menyangka kalau aku akan diperankan oleh kakak Xiao. Xiao Yi, karena kamu tidak memperlakukanku sebagai saudara, maka, jangan salahkan aku atas apa yang akan kulakukan selanjutnya. Di tempat kejadian perkara, menggenggam pedang Xuan Yuan, dan mengenakan zirah kura-kura hitam di tubuhnya, Xiao Yi tampak sama persis seperti pada hari ia bertarung melawan penyihir maut. Tiba-tiba, cahaya dingin menyerang Xiao Yi.
Xiao Yi buru-buru menghindar ke samping, dan ketika dia menoleh untuk melihat ke tempat di mana dia berdiri beberapa saat yang lalu, tempat itu dipenuhi dengan duri es. Tanpa sempat berpikir panjang, Xiao Yi buru-buru menghindar lagi, dan tempat dia berada beberapa saat lalu berubah menjadi lubang yang dalam. Karena aku tidak bisa melihat mereka, aku akan menerobos teknik tembus pandangnya. Teknik pedang hukuman surgawi, Skybreak. Xiao Yi terlihat menusukkan pedang Xuan Yuan miliknya ke tanah, dan tanah langsung mendidih seperti air saat energi spiritual mulai berkumpul menuju pedang Xuan Yuan. Wah, dengan Xiao Yi sebagai pusatnya, cahaya berwarna emas menyebar dalam gerakan melingkar, dan Sun Yi serta yang lainnya yang beberapa saat lalu tidak terlihat pun menjadi terlihat. Hai Daisy berteriak kaget, kau benar-benar menghancurkan kemampuanku. Xiao Yi mencibir pada Hai Daisy, tidak ada kemampuan yang tidak bisa dipatahkan oleh pedang Xuan Yuan. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepada kalian semua kekuatan pedang Xuan Yuan. Teknik Xuan Yuan, penerangan. Pedang Xuan Yuan mulai melayang di udara, sementara Xiao Yi yang berada di bawah pedang Xuan Yuan mulai membentuk segel dengan tangannya. Energi spiritual Xiao Yi menjadi semakin padat, dan di dalam energi spiritual itu, ada jejak kabut hitam. Namun, jejak kabut hitam itu tidak terlalu menarik perhatian. Aduh! Ekspresi Xiao Yi menjadi muram saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Sebuah belati terlihat telah menembus dada Xiao Yi, dan bila belati itu kini meneteskan darah Xiao Yi. Xiao Yi menoleh untuk melihat, dan dia mendapati bahwa itu sebenarnya Tang Wushuang. Xiao Yi memikirkan segala kemungkinan, tetapi tidak pernah dalam imajinasinya yang paling liar sekalipun ia menduga bahwa Tang Wushuang akan diam-diam menyerang dari belakang. Serangan mendadak. Sebenarnya, Xiao Yi meremehkan dendam yang dipendam Tang Wushuang terhadapnya. Xiao Yi mengira Tang Wushuang akan melawannya dengan terhormat dan tidak menyangka Tang Wushuang benar-benar akan menyerangnya secara diam-diam. Terlebih lagi, karena belati itu mampu menembus sirah kura-kura hitam, dapat diketahui bahwa belati itu bukanlah belati biasa. Belati itu dipinjamkan kepada Tang Wushuang oleh gurunya dan harus dikembalikan. Belati itu adalah benda suci kuno yang bentuknya mirip dengan belati biasa. Xiao Yi, kamu memaksaku. 222 dokter bijak setengah. Serangan mendadak itu menyebabkan semua orang tercengang. Semua orang tahu bahwa hubungan antara Xiao Yi dan Tang Wushuang cukup baik, dan bahkan jika mereka berselisih, tidak mungkin bagi mereka untuk saling menyakiti. Bagaimanapun, bukanlah hal yang mulia untuk saling menyakiti dalam situasi seperti ini, dan jika salah satu dari mereka benar-benar melakukannya, orang yang melakukannya akan kehilangan muka begitu berita tentang masalah ini mulai menyebar. Mengenai tindakan Tang Wushuang, bahkan jika dia berhasil mendapatkan pedang Xuan Yuan, dia tidak akan bisa mendapat nilai lulus dalam penilaian keluarga bangsawan, dan alasan keluarga bangsawan memberikan nilai gagal pada Tang Wushuang adalah, ada masalah dengan cara kepala keluarga ini bertindak. Saat ini, tatapan Tang Wushuang tidak lagi tertuju pada pedang Xuan Yuan. Yang ingin dilakukan Tang Wushuang sekarang adalah membunuh saudaranya yang tidak tahu berterima kasih ini. Tang Wushuang, Ling Tian berteriak dengan marah sambil memukulkan tinjunya ke arah Tang Wushuang. Tinju yang dilancarkan Ling Tian memiliki kekuatan yang dahsyat, dan bersamaan dengan dilancarkannya tinju itu, energi spiritual Ling Tian yang kuat pun terbentuk menjadi tinju emas yang besar. Mata Tang Wushuang menjadi terfokus saat dia mencabut belati dari dada Xiao Yi, lalu mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan menghantamkan tinjunya ke arah tinju besar itu. Jangan lupa, Tang Wushuang juga sangat kuat. Kalau tidak, Tang Wushuang tidak akan bisa melancarkan serangan diam-diam pada Xiao Yi dengan mudah. Bukan tanpa alasan Tang Wushuang disebut Raja Prajurit. Bang, bang, bang. Suara-suara keras meletus secara berurutan, dan sejumlah besar energi spiritual menyapu ke segala arah. Pemandangan itu sungguh menakjubkan untuk dilihat. Sun Yi, Hai Daisy, dan Guang Tianlu sangat gembira. Tang Wushuang ini sangat membantu kami. Pedang Xuan Yuan yang melayang di langit kehilangan kendali Xiao Yi dan jatuh ke tanah sementara ujung bilah pedangnya menghadap ke tanah. Sun Yi adalah orang pertama yang bereaksi saat dia berlari langsung ke arah pedang Xuan Yuan. Hai Daisy dan Guang Tianlu tersadar beberapa detik kemudian. Setelah memarahi Sun Yi karena tidak tahu malu, keduanya bergegas menuju pedang Xuan Yuan juga. Adapun Xiao Yi, dia mundur beberapa langkah, lalu jatuh tak berdaya ke tanah. Darah mengucur dari dada Xiao Yi, namun, jika seseorang melihat luka Xiao Yi,
mereka akan dapat melihat bahwa gumpalan kabut hitam sedang perlahan menyembuhkan luka Xiao Yi. Xiao Yi tidak menyadari hal itu karena matanya sedang menatap Tang Wushuang. Xiao Yi tidak berani percaya bahwa Tang Wushuang benar-benar akan melakukan hal seperti ini. Kecepatan Sun Yi sangat cepat, dan dia adalah orang pertama yang mencapai pedang Xuan Yuan. Setelah menggenggam gagang pedang Xuan Yuan dengan tangannya yang halus, Sun Yi dengan kuat mencabut pedang Xuan Yuan dari tanah, lalu tertawa lepas, pedang Xuan Yuan milikku, Sun Yi. Tepat ketika Sun Yi tengah bersukacita, 3 naga tulang es tiba-tiba menyerbu ke arah Sun Yi dan menggunakan kepala mereka yang besar untuk menyerang Sun Yi. Sun Yi mendengus sambil mengacungkan pedang Xuan Yuan yang ada di tangannya. Seketika, cahaya keemasan muncul, dan 3 naga tulang es itu pun terpental dengan paksa. Guang Tianlu, apa yang kau lakukan? Tanya Sun Yi dingin. Master Sekte Sun, kau merampas pedang Xuan Yuan begitu saja, kurasa itu tidak pantas, kan? Amarah tampak di wajah tenang Guang Tianlu. Sun Yi tertawa terbahak-bahak, Guang Tianlu, sebelum datang ke sini, kita sudah sepakat bahwa siapapun yang berhasil merebut pedang Xuan Yuan terlebih dahulu, pedang Xuan Yuan akan menjadi milik orang itu. Hai Daisy, kenapa kau masih linglung? Rebut pedang itu. Guang Tianlu berteriak ke arah Hai Daisy yang ada di sampingnya sambil melemparkan sebuah kartu. Ketiga naga tulang es itu terlihat mulai menyatu dan berubah menjadi Raja Naga Tulang Es berkepala 3. Ekspresi Hai Daisy tampak serius saat dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak, raungan es. Sekelompok es besar tiba-tiba terlihat muncul di sekitar Sun Yi dan suhu di sekitar Sun Yi mulai menurun dengan cepat. Masing-masing es memiliki sejumlah energi spiritual yang agung, dan ketika bersatu, es-es itu membentuk formasi es yang kuat. Menghadapi serangan Hai Daisy dan Guang Tianlu saat terjebak dalam formasi es, Sun Yi tampaknya tidak merasa mudah. Lagi pula, Sun Yi baru saja memperoleh pedang Xuan Yuan beberapa waktu yang lalu dan masih belum punya waktu untuk mengungkap keajaiban yang tersimpan di dalam pedang Xuan Yuan. Di bawah kendali Guang Tianlu, Raja Naga Tulang Es menyemburkan 3 api es. Seketika, embun beku yang dingin memenuhi langit, dan badai salju benar-benar terbentuk di langit yang dipenuhi awan gelap. Hai Daisy, Guang Tianlu, Sekte Awanku akan mengingat kalian berdua. Hai Daisy mencibir, Sun Yi, serahkan pedang Xuan Yuan dengan patuh dan kau masih bisa terus menjadi guru sektemu, atau kalau tidak, teruslah bermimpi. Dokter bijak 2/2. Binatang dewa kuno yang ada di samping mengeluarkan raungan besar, dan kekuatan binatang dewa itu menyerang mereka berdua dengan kekuatan penuh. Sisik-sisik yang ada pada binatang dewa kuno itu benar-benar terlepas dari tubuhnya, dan seperti segerombolan lebah yang mengamuk, sisik-sisik itu terbang ke arah mereka berdua. Ekspresi Hai Daisy dan Guang Tianlu menjadi tegang saat mereka segera mulai menggunakan teknik untuk bertahan melawan sisik yang terbang ke arah mereka. Namun, apakah sisik binatang dewa kuno itu barang palsu? Ternyata tidak, dan sisik hitam itu menghancurkan pertahanan keduanya hanya dalam hitungan detik. Seperti yang diharapkan dari kartu Truth Cloud Sek, itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Guang Tianlu tidak punya pilihan selain mengendalikan Raja Naga Tulang Es untuk menyerang binatang suci kuno itu. Seketika, tekanan pada Sun Yi menjadi jauh lebih ringan. Hai Daisy, pergilah ke neraka. Sun Yi menggunakan pedang Xuan Yuan di tangannya untuk menerobos formasi es, lalu bergegas menuju Hai Daisy. Hai Daisy hanyalah pengguna kemampuan jarak jauh dan tidak memiliki kemampuan bertarung jarak dekat yang tangguh seperti Ditmage. Oleh karena itu, Hai Daisy hanya bisa memilih untuk menghindar. Sun Yi mulai mengejar Hai Daisy, sementara Hai Daisy mulai melarikan diri dari Sun Yi. Sun Yi tampak seperti seorang wanita penggoda yang terus-menerus mengayunkan pedang Xuan Yuan ke arah Hai Daisy, sedangkan Hai Daisy tampak seperti seorang suami yang sedang dianiaya, menghindari pedang yang diayunkan ke arahnya dengan segala cara yang bisa dilakukannya. Sun Yi yang mengejar Hai Daisy tiba-tiba mengernyitkan alisnya erat-erat. Saya merasakan bahaya. Tiba-tiba, jarum perak yang berkilauan dengan cahaya dingin terbang ke arah Sun Yi dan menusuk punggung tangan Sun Yi. Seketika, tangan Sun Yi menjadi mati rasa, dan dia melepaskan pedang Xuan Yuan. Sebuah bayangan terbang lewat, dan pedang Xuan Yuan yang jatuh ke tanah segera menghilang. Ketiganya berhenti menyerang satu sama lain dan melihat ke arah 2 orang yang muncul di langit. Punggung tangan Sun Yi mulai berubah menjadi ungu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata.
Tidak berani ceroboh, Sun Yi segera memakan pil obat, lalu duduk bersila dan mulai memurnikan pil obat. Guang Tianlu berteriak dengan sedih, "Dokter Sage Song Huang. Fu Xiu." Fu Xiu terlihat memegang pedang Xuan Yuan. Dari penampilannya, bayangan tadi adalah dia, dan orang yang berdiri di samping Fu Xiu adalah tabib suci Song Huang. Song Huang terkenal karena membunuh orang dengan tangan kirinya, dan menyelamatkan orang dengan tangan kanannya, dan gelarnya sebagai dokter bijak juga dikenal oleh banyak orang, terutama orang-orang yang berasal dari utara. Perbedaan antara Song Huang dan Long Aotian adalah yang satu muncul lebih awal dan tidak bertemu dengan Ye Hua, sedangkan yang lain muncul terlambat dan telah bertemu dengan Ye Hua. Song Huang adalah orang yang menusukkan jarum beberapa waktu lalu, dan Song Huang tidak akan pernah menjilati jarum yang telah diolesi racun. Di sisi lain, Fu Xiu adalah kepala keluarga dari keluarga biasa. Kekuatan Fu Xiu biasa saja, tetapi kecepatannya sangat cepat. Kecepatan Fu Xiu begitu cepat sehingga ia bisa melakukan perjalanan melintasi waktu. Sambil tersenyum, Fu Xiu terlihat menangkupkan kedua tangannya ke arah Song Huang yang berada di sampingnya dan berkata, "Terima kasih, tabib bijak, karena telah menolongku. Kepala keluarga Fu, kau terlalu sopan. Dulu, kau membantuku, jadi, sudah sepantasnya aku membalas budimu hari ini." Song Huang berkata dengan senyum tipis di wajahnya, tampak sangat ramah. Namun, hanya Sun Yi yang tahu betapa kejamnya Song Huang ini. Song Huang melihat pedang Xuan Yuan, dan dia tidak berpikir untuk memilikinya. Song Huang lebih suka menjalani kehidupan yang bebas dan tanpa beban. "Kepala keluarga Fu, karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, aku harus pergi sekarang." "Terima kasih banyak." Tepat ketika Song Huang hendak pergi, alisnya tiba-tiba berkerut. Alis Fu Xiu pun berkerut saat dia melihat pedang Xuan Yuan yang ada di tangannya. "Pedang Xuan Yuan di tanganku sedikit bergetar, apa yang terjadi?" Setelah melihat Xiao Yi, dia sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan pedang Xuan Yuan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang tahu Fu Xiu sampai batas tertentu. Selama sesuatu telah diambil oleh Fu Xiu, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Bagaimanapun, kecepatan Fu Xiu terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, kecuali, ada seseorang yang bahkan lebih cepat dari Fu Xiu. Terlebih lagi, kali ini, dengan adanya Sage Dr. Song Huang di sini untuk melindungi Fu Xiu, semakin sulit bagi siapapun di sini untuk merebut kembali pedang Xuan Yuan dari Fu Xiu. Sun Yi, Hai Daisy, dan Guang Tianlu praktis hampir menjadi gila karena marah. Keluarga bangsawan utara tidak dapat dipercaya. Namun, setelah merampas pedang Xuan Yuan dari kita, mereka berdua tidak terburu-buru untuk pergi, dan ekspresi mereka saat ini tampak sangat aneh. "Fu Xiu, ada yang salah dengan pedang Xuan Yuan ini, buang saja," teriak Song Huang dengan tergesa-gesa. Fu Xiu tidak banyak berpikir dan langsung membuang pedang Xuan Yuan yang ada di tangannya. Ketika Guang Tianlu melihat pedang Xuan Yuan terlempar ke udara, dia segera mengendalikan Raja Naga Tulang Es-nya untuk menggigitnya. "Pedang Xuan Yuan milik keluarga Guangku." Wajah Guang Tianlu dipenuhi kegembiraan dan dia tampak seperti akan menjadi gila karena kegembiraannya. Akan tetapi, tak seorang pun memperhatikan Guang Tianlu. Sebaliknya, mereka menatap pedang Xuan Yuan yang tengah digigit oleh Raja Naga Tulang Es. Pedang Xuan Yuan terlihat bergetar sangat kuat, seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Wah! Tiba-tiba, Raja Naga Tulang Es itu meledak dan berubah menjadi bubuk es dan berhamburan di udara. Sementara itu, pedang Xuan Yuan berhenti bergetar dan diam-diam melayang di udara. 223 kontrol jarak jauh setengah. Longan City, Leisure Bar, 10 menit yang lalu. Saat ini, di kamar tidur Ye Hua tengah duduk di sofa dan merokok dalam diam sementara kakinya diletakkan di atas meja kopi. Konflik keluarga menyebabkan Ye Hua menderita kesengsaraan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Baik telapak tangan maupun punggung tangan sama pentingnya. Memilih satu dan mengabaikan yang lain. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku, sang penguasa tertinggi, mengabaikan seorang wanita yang menjadi milikku? Bahkan jika seorang wanita milikku meninggal, aku akan menghidupkannya kembali dari kubur dan membuatnya terus menjadi wanitaku. Namun, kedua wanita itu sungguh sangat merepotkan. Salah satu dari mereka ingin membagi hak asuh anak,
sementara yang lain lebih baik mati daripada menyerah. Mengapa kepribadian mereka begitu keras kepala? Mereka sama sekali tidak memiliki kelembutan yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Bawahan memberi hormat kepada Yang Mulia. Tiba-tiba, Wei Chang muncul di belakang Ye Hua dan berteriak dengan hormat. Ada apa? Ye Hua bertanya dengan lemah. Mendengar nada bicara Yang Mulia tampaknya sama sekali tidak dalam suasana hati yang baik. Namun, saat ini, saya juga merasa sangat murung. Xiao Tang telah mengabaikan saya sepanjang hari. Bagaimana mungkin Tang Wei tidak marah pada Wei Chang? Kita bisa saja tinggal bersama di rumah itu, tetapi tiba-tiba, dua orang yang tidak biasa muncul di dalam rumah itu. Katakan padaku, bukankah ini menyebalkan? Penyakit Paman Wei sebagai lelaki sejati terlalu parah. Wei Chang berkata dengan enteng, Yang Mulia, bawahan mengatakan kepada Anda sebelumnya bahwa bawahan telah meninggalkan sedikit aura pada pedang Xuan Yuan, sehingga Yang Mulia dapat menghibur diri sendiri ketika saatnya tiba. Dan sekarang, saatnya telah tiba. Oh, apakah Xiao Yi akan mati lagi? Ye Hua bertanya dengan lemah. Kondisinya tidak terlihat begitu baik, tetapi dia masih mampu untuk terus hidup. Ye Hua menggelengkan kepalanya, sepertinya aku terlalu memandang tinggi Xiao Yi ini, dia bahkan tidak mampu membunuh beberapa orang. Justru karena Xiao Yi ini tidak kompeten, Yang Mulia bisa menghibur diri dengan mempermainkan orang-orang seperti Xiao Yi ini. Selain itu, karena Yang Mulia sedang dalam suasana hati yang buruk selama beberapa hari ini, membunuh orang seharusnya bisa sedikit meredakan suasana hati Yang Mulia. Wei Chang berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Sebagai bawahan, yang harus kulakukan adalah membuat bos menjadi senang. Dan membuat bos menjadi senang tentu membutuhkan banyak kesulitan. Kalau saja Wei Chang bersusah payah mengobati Tang Wei, diperkirakan Tang Wei sudah disentuh sampai mati oleh Wei Chang dan langsung mendorong Wei Chang dengan paksa. Ye Hua menghela napas. Suasana hatiku memang sedang tidak baik sekarang. Kalau begitu, aku akan menghibur diri dengan bermain-main dengan orang seperti Xiao Yi itu. Wei Chang, kamulah yang paling mengerti aku. Kalau begitu, bawahan sebaiknya pergi dan jangan mengganggu Yang Mulia yang sedang bersenang-senang. Setelah selesai berbicara, Wei Chang menghilang dari kamar tidur. Ye Hua melambaikan tangannya, dan segera setelah itu, dia menemukan aura yang ditinggalkan Wei Chang pada pedang Xuan Yuan. Tidak banyak orang di sini, jadi tidak akan banyak membantu untuk meredakan suasana hatiku meskipun aku membunuh semua orang itu. Dan Xiao Yi itu, dia berbaring di tanah seperti ikan asin, dia benar-benar mengecewakanku. Ye Hua terlihat mengangkat tangannya, lalu mengulurkan jari telunjuknya. Ye Hua bermaksud mengendalikan pedang Xuan Yuan dari jarak jauh. Haha, pedang Xuan Yuan ini benar-benar berani melawan, ini agak menarik. Namun, di hadapanku, penguasa tertinggi, kau masih belum cukup memenuhi syarat untuk melawanku. Dalam hitungan detik, Ye Hua berhasil menyusup ke bagian dalam pedang Xuan Yuan. Saat ini, Ye Hua sedang bersandar di sofa dengan mata terpejam, dan jari telunjuknya perlahan bergoyang. Ye Hua tampak seperti sedang menikmati sisa rasa sesuatu, dan yang sedang dinikmati Ye Hua adalah ekspresi ketakutan yang muncul di wajah orang-orang itu. Di tempat kejadian, Hai Daisy menatap pedang Xuan Yuan yang melayang di udara, dan setelah menguatkan hatinya, dia bergegas menuju pedang Xuan Yuan, lalu segera setelah itu, meraih pedang Xuan Yuan milik aliansi selatanku. Semua orang terdiam sambil menatap pedang Xuan Yuan dengan gugup. Apa yang terjadi tadi sungguh aneh. Ledakan Raja Naga Tulang Es menyebabkan Guang Tianlu terluka, dan Sun Yi saat ini sedang duduk bersila dan mendetoksifikasi racun dalam tubuhnya. Di tempat kejadian, tidak banyak orang yang tersisa. Namun, ada banyak orang yang bersembunyi di sekitar lokasi kejadian. Orang-orang itu tampaknya mencari kesempatan untuk merebut pedang Xuan Yuan, dan ketika mereka melihat apa yang terjadi beberapa saat yang lalu, mereka memutuskan untuk terus menonton dalam kegelapan dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Kontrol jarak jauh 2/2. Tepat ketika Hai Daisy merasa gembira, pedang Xuan Yuan yang dipegang di tangan kanannya benar-benar berputar 360 derajat. Ah! Seluruh tangan kanan Hai Daisy terpotong oleh pedang Xuan Yuan. Kejadian yang tiba-tiba itu membuat semua orang terkejut. Xiao Yi sudah pingsan, jadi siapa sebenarnya yang mengendalikan pedang Xuan Yuan? Apakah pedang Xuan Yuan mengendalikan dirinya sendiri? Tidak, bagaimana mungkin?
Lengan yang terputus itu jatuh ke tanah. Yehua menggerakkan jari telunjuknya sedikit, dan pedang Xuan Yuan mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Bayangan pedang Xuan Yuan bahkan muncul karena kecepatan pedang Xuan Yuan. Seketika, seluruh lengan diiris menjadi bubuk halus oleh pedang Xuan Yuan. Semua orang terkesiap. Dengan lengan yang teriris menjadi bubuk halus, Hai Daisy ini bahkan tidak akan bisa menyambungkan kembali lengannya. Cepat lari, teriak Song Huang keras. Ini jebakan. Kecepatan Fusiu luar biasa cepatnya, dan dalam sekejap, dia sudah lenyap. Yehua tertawa pelan, orang ini berlari cukup cepat. Yehua menebas dengan jari telunjuknya, dan pedang Xuan Yuan berubah menjadi cahaya emas dan mengejar langsung ke arah Fusiu yang saat ini berada beberapa kilometer jauhnya. Fusiu yang tengah berlari menjauh menoleh untuk melihat, dan seketika, bola matanya hampir keluar dari rongganya. Pedang Xuan Yuan itu benar-benar mengejarku, dan hampir mencapaiku. Terlebih lagi, pedang Xuan Yuan itu menggerakkan badannya, seakan-akan sedang mengejekku. Bagaimana ini mungkin? Fu Xiu tidak percaya. Bahkan para ahli dalam keluarga bangsawan juga tidak memiliki kecepatan seperti milikku. Namun, benda suci kuno ini, pedang Xuan Yuan, benar-benar memiliki kecepatan seperti itu. Tidak, pedang Xuan Yuan ini pasti dikendalikan oleh seseorang. Kecepatan pedang Xuan Yuan terlihat lebih cepat dari kecepatan Fu Xiu saat ia melesat ke depan Fu Xiu, lalu melayang di udara. Aduh, tepat di perut. Fu Xiu menatap dengan linglung ke arah pedang Xuan Yuan yang menembus perutnya, dan bahkan sampai sekarang, Fu Xiu masih merasa bahwa dirinya sedang bermimpi. Awalnya, kupikir dengan kecepatanku, ditambah perlindungan Song Huang, aku pasti bisa mendapatkan pedang Xuan Yuan. Sekarang, aku memang telah mendapatkan pedang Xuan Yuan, hanya saja, pedang Xuan Yuan telah menembus perutku. Sama seperti ini, pedang Xuan Yuan terseret ke tubuh Fu Xiu dan kembali ke tempat kejadian. Semua orang di tempat kejadian mengira pedang Xuan Yuan berlari dan tidak menyangka pedang Xuan Yuan benar-benar pergi membawa Fu Xiu kembali. Wajah Song Huang dipenuhi dengan keterkejutan. Saya sangat menyadari kecepatan Fu Xiu. Dalam hal kecepatan, hanya sedikit yang lebih cepat dari Fu Xiu. Namun, orang seperti ini benar-benar dibawa kembali ke sini oleh pedang Xuan Yuan. Jika Fu Xiu saja tidak bisa melarikan diri, aku dan orang-orang di sini bisa melupakan usaha untuk melarikan diri. Saat ini, tidak seorang pun berani bergerak. Ling Tian yang melindungi Xiao Yi bertarung sengit dengan Tang Wushuang. Namun, ketika mereka melihat apa yang terjadi, keduanya menghentikan pertarungan mereka. Pedang Xuan Yuan terlihat melemparkan Fu Xiu ke udara. Jari telunjuk Yehua bergerak pelan, dan bersamaan dengan itu, pedang Xuan Yuan menebas sekumpulan cahaya emas. Fu Xiu yang berada di udara terpotong-potong, dan tak lama kemudian, potongan-potongan tubuh Fu Xiu jatuh ke tanah. Pemandangan itu cukup membuat hati seseorang menjadi dingin karena ketakutan. Tang Wushuang merasa bahwa dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak sekarang. Jika aku tidak lari sekarang, orang yang akan mati selanjutnya adalah aku. Sambil memejamkan mata, Yehua berkata dengan dingin, mau lari. Tidak seorang pun dari kalian akan bisa lari hari ini. Sama seperti Fu Xiu, Tang Wushuang ditikam di perut dan dibawa kembali ke tempat kejadian. Namun, Tang Wushuang tidak terbunuh dan malah dilempar ke tanah. Ling Tian menelan ludahnya. Baru saja, aku mencoba kekuatan Tang Wushuang ini, dan Tang Wushuang ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, Tang Wushuang ini masih tertusuk oleh pedang Xuan Yuan. Mungkinkah itu, Xiao Yi? Apakah dia benar-benar berpura-pura terluka dan saat ini mengendalikan pedang Xuan Yuan untuk membunuh orang? Bersikaplah tenang Raja Xiao, jangan berpura-pura lagi, aku tahu itu kamu. Ling Tian mengguncang Xiao Yi, namun, tidak ada respon dari Xiao Yi. Semua orang di tempat kejadian mengerti satu hal. Siapapun yang lari, mati. Bahkan Song Huang telah mendarat di tanah dan menatap pedang Xuan Yuan dengan waspada. Peluit. Pedang Xuan Yuan menghilang sekali lagi, dan ketika muncul lagi, ia membawa serta 30 plus orang, dan mereka semua memiliki lengan yang terputus. Song Huang mengerutkan alisnya. Orang-orang itu adalah para petinggi di wilayah utara. Sepertinya mereka bersembunyi di pinggir dan mengamati situasi, atau mungkin, mereka juga menunggu kesempatan yang tepat untuk merebut pedang Xuan Yuan. Namun, sayangnya bagi orang-orang itu, sepertinya keberuntungan mereka telah habis. Saat ini,
Pedang Xuan Yuan bagaikan seorang kakak laki-laki yang mengawasi semua orang di tempat kejadian. Dan seiring dengan gerakan jari telunjuk Ye Hua, pedang Xuan Yuan mulai berayun maju mundur di udara. Dokter bijak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pedang ini sangat aneh. Salah satu dari 30+ orang itu bertanya. Song Huang menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, pedang Xuan Yuan pada dasarnya adalah penculiknya, dan kita adalah sanderanya. Hidup dan mati kita semua saat ini berada dalam pikiran pedang Xuan Yuan. Jika salah satu dari kita lari, hasilnya adalah tusukan di perut. Meskipun Tang Wushuang itu masih belum mati, dia tidak jauh dari kematian. Tuan Aliansi Hai, apakah Anda baik-baik saja? Guang Tianlu bertanya dengan lemah. Hai Daisy sudah menghentikan pendarahannya sendiri, tapi kulitnya sangat pucat. Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Aura yang dipancarkan pedang Xuan Yuan tadi telah menghancurkan Raja Nagaku, dan karena itu, aku menderita beberapa luka dalam. 224 ahli telah membunuh seseorang. Kalian berdua berniat melarikan diri atau tidak? Sun Yi yang saat ini lemah berjalan perlahan dan bertanya. Keduanya menggelengkan kepala. Saat ini, melarikan diri sama saja dengan mencari kematian. Jika ada orang di sini yang ingin ditusuk tepat di perutnya, mereka dapat memilih untuk melarikan diri. Saat ini, Ye Hua sedang berbaring di sofa, dan suasana hatinya menjadi sedikit lebih baik. Dari apa yang kulihat, sepertinya membunuh adalah satu-satunya cara yang bisa membuatku sedikit lebih baik. Sebaiknya aku berhenti memikirkan kedua wanita itu untuk saat ini. Tepat saat Ye Hua bersiap untuk membunuh orang-orang itu, Dong Huang Li tiba-tiba membuka pintu dan masuk ke ruangan, lalu berteriak dengan manis, "Ayah." Ye Hua membuka matanya dan memperlihatkan senyum tipis. "Ahli, ada apa?" Dong Huang Li terlihat berlari ke depan Ye Hua dan memegang lengan yang Ye Hua gunakan untuk mengendalikan pedang Xuan Yuan dengan kedua tangannya, lalu berkata dengan menggemaskan saat dia mulai menggoyangkan lengan yang dipegangnya, "Ayah, kemari dan bermainlah dengan ahli." Bersamaan dengan gemetarnya Dong Huang Li, jari telunjuk Ye Hua pun mulai bergoyang maju mundur dengan tajam. "Ahli, ayah sedang bekerja sekarang." Ayah, ahli merindukanmu." Dong Huang Li terlihat semakin menguatkan tangannya, dan ayunan tangan Ye Hua pun semakin cepat. Saat ini, pedang Xuan Yuan terlihat seperti orang mabuk saat mulai terbang di udara secara tidak teratur. "Lari!" teriak Song Huang dengan tergesa-gesa. Semua orang mulai berlarian ke segala arah. Namun, jangkauan pedang Xuan Yuan yang berterbangan menjadi semakin besar dan kecepatan pedang Xuan Yuan juga menjadi semakin cepat. Banyak orang yang melarikan diri entah terpotong dua di pinggang atau dipenggal. Ketika semua orang melihat bahwa pedang Xuan Yuan tampak tak terkendali, mereka mulai berlari menjauh bahkan lebih kencang dari sebelumnya. Hanya dalam hitungan detik, pemandangan itu tampak seperti api penyucian, darah berhamburan kemana-mana. Di sisi lain, Tang Wushuang yang terbaring di tanah berhasil menghindari krisis ini. Dan Sun Fang, Hai Daisy, dan Guang Tianlu jauh lebih beruntung dibandingkan dengan kebanyakan orang lain yang ada di tempat kejadian. Ketiganya berhasil melarikan diri. "Ayah, bagaimana kalau ahli mengajakmu makan ayam dan membiarkanmu memamerkan kehebatanmu di depan Bibi King? Dan siapa tahu, mungkin setelah itu, Bibi King akan memaafkanmu." Dong Huang Li berkata dengan manis sambil menjabat tangan Ye Hua. Dong Huang Li benar-benar nakal. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah meninggal karena dia gemetar di lengan Ye Hua. "Baiklah, ahli bisa pergi dan menunggu ayah dulu. Ayah akan segera datang." Kalau begitu, janji kelingking, Dong Huang Li mengulurkan kelingkingnya. Tentu saja, Ye Hua akan memenuhi semua permintaan putrinya. Setelah melihat putrinya pergi, Ye Hua melihat ke arah tempat kejadian, dan seketika, ekspresi Ye Hua menjadi muram. Pedang Xuan Yuan yang berterbangan tak beraturan juga terhenti. Mereka benar-benar melarikan diri. Ye Hua menghela napas. Setelah dipikir-pikir lagi, menemani putriku jauh lebih penting. Ye Hua menggerakkan jari telunjuknya, dan pedang Xuan Yuan segera menembus tanah yang terletak tepat di samping Xiao Yi. Ling Tian menatap pemandangan di depannya dengan linglung, lalu berkata kepada Xiao Yi yang saat itu sedang pingsan, "Dan kau masih berani mengatakan bahwa kau tidak pernah bersikap keren. Aku belum pernah melihat orang yang bisa bersikap keren sepertimu. Cepat bangun, semua orang sudah pergi,
Tidak akan ada seorang pun di sini yang akan bertepuk tangan atas tindakanmu ini. Ling Tian berteriak tak berdaya pada Xiao Yi. Melihat pedang Xuan Yuan yang ada di depannya, Ling Tian tidak berani mengambilnya. Ling Tian takut kejadian beberapa saat yang lalu akan terulang lagi. Apa yang baru saja terjadi sungguh mengerikan. Ambil contoh Tang Wushuang ini, baru saja pedang Xuan Yuan benar-benar menusuk selangkangannya secara tidak sengaja. Siapa yang tahu apakah dia masih baik-baik saja atau tidak setelah tusukan itu ke selangkangannya. Saat ini, bukan hanya perut Tang Wushuang yang merah, bahkan selangkangannya pun merah. Tanpa waktu lama, Xiao Yi perlahan terbangun. Kakak Xiao, akhirnya kau bangun juga. Ling Tian berteriak kaget sambil berjalan mendekat dan memeluk Xiao Yi. Apa yang terjadi? Xiao Yi bertanya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Ling Tian memutar matanya, Kakak Xiao, aku tahu kamu rendah hati, tetapi jika kamu terus bersikap rendah hati seperti ini, kamu tidak akan punya teman. Wajah Xiao Yi dipenuhi dengan kebingungan. Xiao Yi ingin mengungkapkan bahwa dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Sambil disokong Ling Tian, Xiao Yi perlahan berdiri. Saudara Xiao, apa yang harus kita lakukan dengan Tang Wushuang itu? Ling Tian melihat ke arah Tang Wushuang yang saat ini sudah hampir mati dan bertanya. Xiao Yi menatap Tang Wushuang, lalu berkata dengan serius, apakah dia mati atau hidup, itu semua tergantung pada keberuntungannya. Aku, Xiao Yi, tidak berutang apapun padanya. Ling Tian menganggukkan kepalanya. Setelah mereka berdua pergi, seorang pria muncul. Sambil mengernyitkan dahinya, pria itu menatap ponselnya dan berkata, F***K, jangan baca bab lagi, nanti kaki dia patah lagi kalau aku kembali. Pria ini adalah Gui Chengren, guru Tang Wushuang. Melihat keadaan muridnya yang menyedihkan, Gui Chengren menggelengkan kepalanya. Muridku ini benar-benar telah mempermalukanku. Tuan, selamatkan aku. Tang Wushuang mengulurkan tangannya yang berlumuran darah. Gui Chengren berkata dengan dingin, jangan sentuh aku, tanganmu kotor. Tuan, Tang Wushuang berteriak lemah. Gui Chengren menghela napas, lalu melambaikan tangannya, dan keduanya menghilang dari tempat kejadian. Seluruh tempat itu kembali damai. Awan hitam di langit berangsur-angsur menghilang, dan hanya noda darah di tanah yang dapat membuktikan bahwa pertempuran telah terjadi di sini. Di dalam kamar tidur, setelah berpikir sebentar, Yehua memutuskan untuk menghubungi Wei Chang terlebih dahulu. Aku tidak bisa melepaskan mereka begitu saja. Yang mulia, apakah suasana hati Anda sudah sedikit membaik? Wei Chang muncul di kamar tidur dan bertanya dengan hormat. Yehua menghela napas, aku diganggu oleh ahli. Little Honor jelas tidak bermaksud melakukan itu dengan sengaja. Tentu saja aku tahu itu, itulah sebabnya aku memanggilmu. Pergi dan tangani orang-orang dari utara yang berhasil melarikan diri. Wei Chang terdiam sejenak, lalu berkata, Yang mulia, ada sesuatu yang bawahan itu tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Berbicara, untuk pertarungan kali ini demi benda suci kuno, pihak utara dan selatan sudah sepakat sebelumnya. Oleh karena itu, menurutku akan lebih baik jika 3 orang dari selatan mati di utara. Yehua terkejut. Aku tidak menyangka Wei Chang bisa memiliki pemahaman seperti itu. Wei Chang, penampilanmu akhir-akhir ini sangat bagus. Kalau kamu punya permintaan, kamu bisa langsung bilang padaku. Yehua sangat senang. Adalah hal yang baik bagi bawahan saya untuk memiliki otak, terutama seseorang seperti Wei Chang, yang berubah dari tidak punya otak menjadi punya otak. Wei Chang benar-benar telah berubah drastis. Wei Chang tidak berani mengambil pujian untuk dirinya sendiri saat dia berkata dengan tergesa-gesa, meskipun Yang Mulia tidak mengatakannya, pada kenyataannya, apa yang Yang Mulia coba lakukan adalah menguji kemampuan beradaptasi bawahan terhadap perubahan. Beruntunglah bawahan itu berhasil menjawab dengan benar. Yehua terkejut dan wajahnya tampak tercengang. Tak lama kemudian, Yehua tersenyum dan berkata, bisa memahami niatku yang sebenarnya, Wei Chang, kamu benar-benar menjadi semakin pintar. Bawahan tidak berani mengambil pujian untuk dirinya sendiri, ini semua berkat ajaran Yang Mulia. Selain itu, bawahan tidak memiliki permintaan apapun, bawahan hanya berharap Yang Mulia dapat meningkatkan gaji bawahan. Lagi pula, setelah memiliki pacar, gajiku agak tidak mampu lagi memenuhi pengeluaranku. Saat ini, Wei Chang memang tidak punya uang. Saat ini saya dalam situasi di mana saat saya mengisi bahan bakar Porsche,
Uang yang saya gunakan untuk membayar bahan bakar menjadi milik Xiao Tang. Ye Hua menganggukkan kepalanya, ini masalah kecil, aku akan menggandakan gajimu. Terima kasih, Yang Mulia. Wei Chang buru-buru mengucapkan terima kasih. Saya akhirnya masuk ke dalam jajaran rumah tangga yang memiliki pendapatan tahunan 10.000 rem ke atas. Benar sekali, siapa yang ingin kau panggil untuk pergi dan menangani ketiga orang itu? Ye Hua bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara hijau dan merah, mereka berdua butuh pengalaman bertempur. Aku akan menggunakan ketiga orang itu untuk melatih saudara hijau dan merah dalam bertempur. Ye Hua berkata pelan, itu bagus. Beri mereka lebih banyak misi di masa depan sehingga mereka dapat meningkatkan pengalaman pertempuran mereka, dan dengan demikian dapat melindungi ahli dengan baik di masa depan. Ya, kamu bisa pergi. Setelah Wei Chang pergi, Ye Hua mengusap kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, sejak kapan Wei Chang ini menjadi begitu pintar. Aku tidak terbiasa dengan Wei Chang yang begitu pintar. Namun, bagaimanapun juga, ini tetap hal yang baik. Ye Hua tiba di kamar King Yutong, dan dapat dilihat bahwa, Putri Ye Hua dan Ye Zizi saat ini sedang asyik bermain game mereka, sementara King Yutong tidak terlihat dimanapun. Ayah, ahli sudah mulai bermain. Ayah bisa kembali dan melanjutkan tidur. Dong Huangli sangat serius memainkan permainannya karena saat ini dia sedang bertanding dengan Ye Zizi. Kakak King pergi ke kantormu, dia dipanggil oleh kakak ipar. Ye Zizi menambahkan. Mata Ye Hua berbinar, aku harap pembicaraan King Yutong dengan King Ya berhasil. Aku akan pergi dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Lupakan saja, apakah aku, penguasa tertinggi, tipe orang yang akan menguping orang lain. Jika kabar itu tersebar, aku akan menjadi bahan tertawaan. Semenit kemudian, Ye Hua berdiri di depan pintu kantor dan mulai menguping pembicaraan yang terjadi di dalam kantor. Sambil menguping, Ye Hua berpikir dalam hati, jika ada yang melihat apa yang kulakukan, aku akan membungkam mereka dengan membunuh mereka. 225 saatnya untuk menjadi keras. Di dalam kantor. Di sekeliling King Ya, ada tisu yang diremas-remas menjadi bola-bola. King Ya kini sedang menyeka air matanya dan tampak sangat menyedihkan. King Yutong duduk di sisi berlawanan dari kakak perempuannya dan mengamati kakak perempuannya. Baguslah kalau kakak bisa nangis dan marah. Paling tidak, ini menunjukkan kalau kakak masih peduli sama kakak ipar. Kalau dia memang sudah tidak peduli dengan kakak iparnya, dia akan bersikap acuh tak acuh sekarang. Bajingan ini, aku akan membekukan kartunya. Sambil berbicara, King Ya mengeluarkan ponselnya dan menghubungi bank, lalu menyuruh bank untuk membekukan kartu bank Ye Hua. Ye Hua yang menguping di luar hampir bergegas masuk ke kantor. Baru saja aku berjanji pada Wei Chang bahwa aku akan menaikkan gajinya, namun, dalam sekejap mata, kau membekukan kartuku. Bagaimana aku akan bertindak sebagai bos jika kau melakukan ini? King Ya berkata sambil merengek, aku akan lihat bagaimana dia bisa membeli udang karang untuk dimakan. Yutong, kakak iparmu keterlaluan. Kakak, situasi saat ini sudah cukup baik. King Yutong menghibur sambil mengeluarkan selembar tisu dari kotak tisu dan menyerahkan tisu itu kepada kakak perempuannya. King Ya bertanya sambil terisak, bagaimana situasi ini bisa dianggap sudah cukup bagus. Tentu saja, dulu saat kakak ipar ingin menjadikan aku anggota haremnya, bukankah kau bilang kau akan memberikan perlindungan kepadaku dan kakak ipar jika aku menjadi anggota harem kakak ipar? King Yutong, aku memanggilmu untuk membantuku memikirkan sebuah rencana, bukan untuk membiarkanmu bicara omong kosong. King Ya berteriak dengan marah. Jam berapa sekarang? Tapi King Yutong ini masih saja membuat lelucon seperti ini. Ye Hua yang berada di luar kantor berharap bisa menamparkan pantat King Yutong sekarang juga. Kakakmu sudah merasa cukup marah, tapi kamu masih saja pergi dan menambah masalah. King Yutong berkata dengan serius, kakak, mari kita mundur selangkah dan berpikir sejenak. Wanita itu pada dasarnya adalah mantan pacar kakak ipar, dan mengenai masalah wanita itu yang hamil dengan ahli, kakak ipar kemungkinan besar tidak mengetahuinya sama sekali. Jika kakak ipar mengetahuinya, berdasarkan sikapnya terhadap ahli selama beberapa hari itu, dia pasti sudah lama membawa ahli kembali ke bar. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa saudara ipar memang tidak tahu bahwa ahli adalah putrinya sampai beberapa hari yang lalu.
King Yutong berbicara berdasarkan fakta dan sama sekali tidak memihak. Ye Hua yang berdiri di luar pintu menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang salah dengan penafsiran Yutong. Namun, wanita itu memang sangat cantik, dan saudara iparku tergoda untuk menikahi wanita itu. Apa yang dikatakan King Yutong selanjutnya menyebabkan ekspresi Ye Hua tenggelam. Apa maksudmu dengan aku tergoda untuk menerima wanita itu? Wanita itu adalah wanitaku, oleh karena itu, sudah sepantasnya aku menerima dia. Mendengar itu, King Ya mulai menangis lebih keras. Kakak iparmu pada dasarnya bajingan yang tidak menentu. Dulu, aku tidak tahu bahwa dia orang yang tidak menentu, tetapi sekarang, aku telah melihatnya sepenuhnya. Kakak, lelaki mana sih yang gak gampang berubah? Mereka yang gak gampang berubah, mereka lebih suka lelaki daripada perempuan. King Yutong, kakak perempuanmu telah ditipu oleh seorang pria, dan kamu masih tersenyum di sini. King Yutong tertawa datar, kakak, kamu bilang kakak ipar itu menipu kamu, tapi sebenarnya apa yang dia tipu darimu? Pokoknya, dia menipuku. Kalau saja King Ya tidak sedang hamil, Ye Hua benar-benar ingin menamparkan pantat King Ya. King Ya ini, pada dasarnya dia memaksakan sebuah tuduhan kepadaku. Apakah kakak ipar menipu kamu agar tidur dengannya, atau apakah dia menggelapkan uangmu? King Yutong mengangkat alisnya dan berkata, King Yutong, keluar. Kakak, ingat kembali hari-hari saat bulan madu dengan kakak ipar. Selama hari-hari itu, kalian berdua akan terus berciuman dengan penuh gairah di hadapanku dan Ye Zizi, dan lidahmu bahkan akan menjulur sampai ke mulut kakak ipar. Cek, cek, cek. Aku ingat hanya melihat kalian berdua berciuman saja sudah membuat seluruh tubuhku mati rasa. Enyahlah. Wajah King Ya memerah karena marah dan malu saat dia berteriak dan melemparkan bantal ke arah King Yutong. King Yutong menghela napas, lalu membujuk, sebenarnya, menurutku kakak ipar itu cukup baik. Kakak ipar sangat peduli padamu, dan selain dari fakta bahwa dia suka bersikap keren, minum, dan merokok, dia tampaknya tidak memiliki kebiasaan buruk. Apakah itu tidak termasuk kebiasaan buruk? Di antara 5 kebiasaan buruk utama, dia sudah memiliki 2 di antaranya. Sampai saat ini, pada dasarnya dia hanya kurang berjudi, mengunjungi rumah bordil, dan menggunakan narkoba. 5 kebiasaan buruk, merokok, minum alkohol, berjudi, mengunjungi rumah bordil, dan narkoba. Kakak, kamu tahu kan kalau kakak ipar pasti tidak akan pergi ke rumah bordil. Lagi pula, kakak ipar hanya tertarik padamu. King Yutong menggoda. Keluar, keluar, aku tidak mau mendengarkan alasanmu yang sesat itu. Kakak iparmu pasti menyuapmu supaya kau mengatakan hal-hal baik tentangnya. King Yutong meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak, kamu boleh menghina hal-hal lain tentangku, tetapi kamu tidak boleh menghina kualitas moralku. Apapun yang terjadi, aku, King Yutong, terlahir sebagai salah satu pelopor muda. Ketika seseorang mencoba menyuapku, aku bahkan tidak akan memberi mereka waktu. Kemarin, aku bahkan memarahi kakak ipar dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa segera mempersiapkan diri untuk bercerai. Ah! King Ya terdengar berteriak kaget. Tak lama kemudian, karena merasa reaksinya sangat besar, King Ya segera memalingkan mukanya dari King Yutong. Wajah King Yutong dipenuhi dengan penghinaan. Dengan caramu bertindak seperti ini, apa yang membuatmu marah pada kakak ipar? Begitu menyebut perceraian, kamu langsung menjadi sangat gugup. Kamu tidak melihat ekspresi kakak iparmu saat itu, dia tampak seperti istrinya telah meninggal. King Yutong, siapa yang kau kutuk hingga kau mati? Kakak, aku hanya membuat analogi. Baiklah, sebaiknya aku berakting dan menunjukkan kepadamu bagaimana kakak ipar bertindak kemarin. King Yutong terbatuk pelan, lalu mulai meniru ekspresi acuh tak acuh Ye Hua yang biasa. Setelah meniru ekspresi acuh tak acuh Ye Hua yang biasa, ekspresi King Yutong langsung runtuh di detik berikutnya saat dia mulai memohon, Yutong, cepatlah pergi dan mohon pada kakak perempuanmu untukku, aku tidak bisa tidak menginginkannya, jika kakak perempuanmu pergi, kamu juga bisa melupakan hidupmu. Ye Hua menarik napas dalam-dalam. Jika omongan King Yutong ini tidak memberikan efek positif, dia bisa bersiap untuk mendapatkannya dariku. Terlebih lagi, apakah aku, penguasa tertinggi, akan memohon pada wanita seperti ini? Lelucon macam apa yang dibuat King Yutong ini? Yutong, penampilanmu agak berlebihan, Ye Hua tidak akan mengatakan hal seperti itu.
King Ya bisa dikatakan memahami kepribadian Ye Hua dengan cukup baik. Ye Hua pada dasarnya adalah seseorang yang ingin menjaga wajahnya sendiri apapun yang terjadi. Oleh karena itu, tidak mungkin dia mengatakan sesuatu seperti itu. Jangan pedulikan detail-detail kecil itu. Tadi malam, kakak iparku berbicara denganku selama sekitar 1 jam, dan kau seharusnya melihat betapa menyedihkannya dia. Berpikir kembali ke kejadian tadi malam, kakak iparku bahkan membunuh beberapa orang, dan pada akhirnya, di bawah kendali Ye Zizi, kakak iparku makan ayam goreng tepung. Baiklah, aku tidak mau mendengarkan lagi, kau boleh meninggalkan ruangan ini sekarang. King Ya merasa bahwa ia tidak bisa lagi mendengarkan. Semakin banyak saya mendengarkan Yutong berbicara, semakin lembut hati saya. Saya harus lebih tegas. Itu benar, saya harus tegas dalam keyakinan saya sendiri. King Yutong merasa itu kurang lebih sudah cukup. Melihat bagaimana kakak perempuannya bersikap, dia pada dasarnya hanya cemburu dan saat ini belum bisa melupakan situasi tersebut. Begitu mendengar langkah kaki King Yutong semakin mendekati pintu, Ye Hua segera menjauh dari pintu kantor dan berpura-pura bahwa King Yutong hanya lewat saja. Setelah meninggalkan kantor dan menutup pintu kantor, King Yutong berjalan mendekati Ye Hua dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, jangan berpura-pura lagi. Aku yakin kamu sudah mendengar semuanya, kan? Kakak iparku ini benar-benar tidak peduli padaku sama sekali. Bagaimana keadaan kakak perempuanmu saat ini?" Ye Hua bertanya dengan serius. King Yutong menggelengkan alisnya ke arah Ye Hua, tatapannya seolah berkata, "Kau mengerti, kan? Makan malam ini adalah daging, dan aku tidak akan melewatkan porsimu," kata Ye Hua dengan kesal. "Hehe, terima kasih, kakak ipar. Sebenarnya, kakak perempuan hanya cemburu, tidak ada masalah besar sama sekali. Kakak ipar, jika kamu bersikap dingin pada kakak perempuan selama setengah bulan, aku jamin kakak perempuan itu akan datang kepadamu dan mencari rekonsiliasi denganmu." King Yutong berkata dengan sangat santai, sepertinya dia sangat berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Ye Hua merasa bahwa saran King Yutong tidak akan berhasil. Bagaimanapun, King Ya serius kali ini. King Yutong terdengar menambahkan kalimat lain, "Kakak ipar, terkadang, saat waktunya untuk bersikap keras, kamu harus bersikap keras." "Apa maksudmu? Kakak perempuanku hanyalah manusia biasa, jadi, katakan padaku, apa maksudku dengan ereksi?" King Yutong memutar matanya ke arah Ye Hua. Kakak iparku ini, bahkan tidak bisa memahami hal seperti ini. Ye Hua segera mengerti apa yang ingin dikatakan King Yutong. "Kakak ipar, semoga berhasil, berusahalah beberapa kali, dan kakak perempuanku secara alami akan menyerah. Yutong, setelah krisis ini berlalu, jika kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan, kamu dapat memberitahu saudara ipar." Ye Hua sangat murah hati. Selama dia bisa berdamai dengan King Ya, dia tidak keberatan memberikan apapun yang bisa dia berikan. King Yutong mencibir, "Kakak ipar, kamu tidak punya uang sekarang, kamu harus mengurus dirimu sendiri dulu sebelum berjanji seperti itu. Biar aku beritahu dulu, aku tidak punya uang." Setelah selesai berbicara, King Yutong pergi. Ye Hua menghela napas pelan. "Setelah aku selesai membujuk King Ya, aku tentu akan punya uang lagi. Bagaimana mungkin aku membiarkan wanita kaya raya ini pergi begitu saja? Sekarang saatnya bagiku untuk ereksi." Ye Hua membuka pintu kantor. "Yutong, sudah kubilang, aku tidak ingin bicara denganmu sekarang," kata King Ya. "Ini aku." King Ya terlihat melirik ke arah Ye Hua, lalu langsung berbaring di sofa dengan punggung menghadap Ye Hua. "Apa tujuanmu datang ke sini? Pergi saja." King Ya berteriak dingin. Ye Hua berjalan ke depan sofa dan berkata dengan lemah, "King Ya, aku memberimu waktu 1 detik untuk berubah pikiran. Kalau tidak, aku akan mulai menggunakan cara-cara yang keras." "Ye Hua, jangan berpikir bahwa aku, King Ya, takut padamu. Kamu mau bangun atau tidak? Pergi dan mati. Tembak. Kau benar-benar menyuruhku pergi dan mati, kau mulai menjadi seperti Dong Huang Baizi." Selanjutnya bab 226 apa yang akan kamu lakukan tentang hal itu?